Dasarnya adalah dari kecil saya udah melihat keluarga saya seperti sudah tidak harmonis, betul. Jadi faktor keluarga lah ya. Iya, betul. Jadi orang tua tidak harmonis membuat seperti hampa gitu ya, Iya. di lingkungan keluarga itu. Ah, terus setelah itu? Setelah itu mulai memuncak rasa ketidaktenangan itu. Dari Zahra dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama hijrah saya Azhara Naibaho. Nama sebelum hijrah saya adalah Maria Franciscus Naibaho. Saya berasal dari suku Batak, namun saya dilahirkan di Bandung. Baik. Amel. Nama hijrah saya adalah Amelia Kamila Putri Naibaho dan nama saya sebelum berhijrah adalah Melkuri Naibaho. Kalian ini kalau lihat namanya satu marga berarti kakak beradik ya? Iya, betul. Kandung. Kandung. Subhanallah. Ini sama-sama baru masuk Islam. Iya. Sama-sama sepakat ingin pindah agama. Nah, ini menarik sekali. Boleh nggak kalian ceritakan kepada pemirsa di rumah bagaimana latar belakang kalian bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Saya minta Zahra dulu yang cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya bagi saya dan adik saya, agama Islam itu sudah tidak asing lagi. Walaupun kami dididik, dibesarkan, dan dilahirkan di keluarga non-muslim. Karena tempat ibadah umat muslim pun itu sangat berdekatan dengan rumah kami. Sehingga ketika kami melihat orang melaksanakan ibadah sholat, mendengarkan lantunan azan, murotal Al-Quran, orang-orang pergi pengajian, itu merupakan tontonan sehari-hari bagi kami. Namun saat itu mungkin Allah masih menutup hati kami. Artinya bagi kalian berdua ini Islam itu tidak asing gitu ya? Betul. Karena lahir dari rahim ibu yang tidak muslim. Ya. Dibesarkan di lingkungan yang tidak muslim. Tetapi lingkungan masyarakat kalian ini mayoritasnya adalah muslim. Artinya ya agama Islam itu tidak aneh gitu ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Sampai suatu ketika Allah mengubah hidup saya. Itu ketika saya kuliah, saya mengalami suatu masa yang sangat terpuruk. Yang sebelumnya saya belum pernah merasakan hal itu. Saat itu kuliah saya hancur, hubungan antara orang tua itu sudah tidak akur lagi, tidak harmonis. Sehingga menimbulkan rasa seperti putus asa. Mulai dari putus asa, kehampaan, kosong gitu. Jadi kayak udah nggak punya tujuan hidup di situ. Yang menyebabkan Zahra itu seperti putus harapan itu apa? Faktor terbesarnya adalah dari kecil saya udah melihat keluarga saya seperti sudah tidak harmonis, betul. Jadi faktor keluarga lah ya? Iya, betul. Jadi orang tua tidak harmonis membuat seperti hampa gitu ya, Iya. di lingkungan keluarga itu. Ah, terus setelah itu? Setelah itu mulai memuncak rasa ketidaktenangan itu sampai berharap akan ada suatu jawaban. Akhirnya Allah menjawab ketidaktenangan saya itu ketika saya bangun dari tidur saya membuka mata, pertama kali suara yang saya dengar adalah azan subuh. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan untuk pertama kalinya hati saya sangat bergetar ketika mendengar suara azan. Padahal sebelum-sebelumnya saya ratusan kali itu selalu mendengarkan azan. Tapi hati saya masih biasa saja di situ. Itu seperti ada jawaban dari ketidaktenangan saya itu. Suara azan itu membuat hati saya benar-benar bertanya-tanya gitu. Jadi kayak tenang gitu, kayak ini tuh apa sih gitu, kayak membuat saya lebih dalam untuk mencari lagi gitu. Nah, terus? Keesokan harinya, ternyata ketika saya bangun dari tidur, itu kejadian terulang lagi. Yang dengar azan itu tadi? Iya, betul. Sehingga itu udah seperti hati memantapkan, ini sepertinya jawaban dari Allah gitu. Subhanallah. Jadi, Zahra menerjemahkan suara azan yang dia dengar tadi yang untuk pertama kalinya menggetarkan hati, padahal sebelumnya sering mendengarkan suara azan. Diterjemahkan ya, itu sebagai sebuah jawaban. Iya, betul. Artinya petunjuk lah, hidayah dari Allah. Iya. Sehingga ingin masuk agama Islam, begitu. Iya, betul. Nah, apa yang Zahra lakukan setelah itu?
Setelah itu siang harinya saya langsung membeli ke toko buku itu buku tuntunan sholat. Iya. Lalu saya lihat tata cara wudhu dan sebagainya. Saya mulai ingin praktek itu, cuman saya kan masih bingung, saya harus gimana ini, nggak mungkin saya harus ke masjid. Jadi kalau wudhu itu saya belajar di rumah sendiri. Jadi sebelum syahadat, ya sudah beli buku dulu, Iya, tuntunan sholat. iya, Jadi langsung pengen belajar wudhu bagaimana, Iya. sholat bagaimana, padahal belum masuk Islam. belum. Subhanallah. Apa yang mendorong itu? Karena dari suara azan itu, jadi itu seperti yang memanggil hati saya itu untuk pergi Segera ke masjid, kira-kira Iya, betul. begitu. Karena saya belum sah untuk masuk ke masjid, maka saya lihat dulu di buku itu persyaratannya itu bagaimana sebelum masuk masjid. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan lagi? Setelah itu saya sharing sama adik saya ceritakan pengalaman saya, ternyata adik saya selama ini juga memendam rasa ingin pindah keyakinan. Subhanallah. Iya, gimana Amel? Iya, Ceritanya betul, nih. Pak. Karena awalnya memang saya kurang nyaman dengan agama saya yang sebelumnya. Saya bingung dengan pengajaran di agama saya yang sebelumnya, dan saya juga bingung tentang posisi ketuhanan di agama saya yang sebelumnya. Artinya Amel ternyata sudah lebih dulu Iya. ya memendam ketidaknyamanan di dalam agama sebelumnya, Iya. tapi tidak pernah ngomong. Ya, karena saya takut. Ya, di saat kakaknya ya sudah mengalami satu dorongan ingin masuk agama Islam, lalu curhat sama Amel, ternyata Amel juga punya keinginan yang sama begitu. Iya. Subhanallah. Ini jarang-jarang pemirsa kakak beradik kompak memutuskan untuk pindah agama menjadi muslim. Ini sebuah hidayah yang luar biasa. Semakin penasaran kita ingin menggali lebih jauh lagi tentang pengalaman mereka berdua ini. Mungkin boleh diceritakan yang kalian lakukan berdua setelah saling curhat ini, ya, bahwa Zahra menceritakan kepada Amel tadi tentang mimpi, gitu ya, yang didengarkan kok membuat hati jadi tenang, yang sebelumnya itu gundah, kacau, frustrasi, banyak problem. Seakan-akan ini azan menjadi satu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan kepada Zahra, Amel, kemudian Amel ternyata juga sudah sejak lama berkeinginan pindah agama tapi tidak berani mengungkapkannya. Nah, setelah itu apa yang kalian lakukan? Setelah itu kami memutuskan untuk bertemu salah satu tokoh agama Islam, khususnya Di Bandung itu? Iya, khususnya kami ingin bertanya lebih dalam lagi tentang perbandingan agama Islam dengan keyakinan kami yang sebelumnya, Ya. untuk memantapkan. Setelah itu kami memutuskan untuk benar-benar harus pindah agama keesokan harinya. Jadi apa yang dijelaskan Ustadz kepada kalian berdua sehingga semakin memperkuat keinginan pindah agama itu? Tentang poin pentingnya adalah Nabi Isa. Ternyata Islam selama ini mengimani Nabi Isa. Yang di agama kami sebelumnya itu beda. Dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan. Jadi maksudnya kok lebih logik gitu Islam itu. Subhanallah. Pemirsa Anda TV rahimakumullah. Luar biasa testimoni mereka berdua ini ya. Ketika mengalami kekosongan jiwa yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, karena faktor keluarga, kemudian putus sekolah, lalu ingin mencari ketenangan dalam aspek yang lain, tiba-tiba suatu hari bangun tidur, kemudian mendengarkan azan, dan azan itu mampu menggetarkan hati Zahra ini, yang menurutnya ini adalah sebuah jawaban dari kegundahan hati yang selama ini membuat dia risau. Ini sungguh luar biasa. Kita lanjutkan lagi bagaimana kesaksian mereka tentang setelah berjumpa dengan Ustadz tadi, dijelaskan bahwa di Islam seperti ini pandangannya tentang Nabi Isa, kemudian di agama sebelumnya begini. Jadi kalian berdua mengira kalau di dalam agama Islam itu tidak
ya mempercayai Nabi Isa begitu ya. Iya. Iya, betul. Begitu Ustadz yang menjelaskan bahwa dalam agama Islam itu wajib juga beriman kepada Nabi Isa, tapi sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Tuhan, tidak juga sebagai anak Tuhan. Itu membuat kalian semakin mantap memutuskan pindah agama itu. Ya memang Zahra dan Amel, bahwa di dalam agama Islam ini agama kita, agama yang paling sempurna. Kenapa? Karena semua nabi-nabi yang terdahulu wajib kita imani. Termasuk juga Nabi Isa. Artinya, kalau ada umat Islam mengingkari kerasulan, kenabian Isa alaihissalam, maka batallah iman Islamnya itu. Jadi apa yang kalian dengarkan dari Ustadz itu, penjelasannya itu sudah benar dan membuat kalian semakin mantap untuk pindah agama. Terus setelah itu apa? Langsung bersyahadat atau bagaimana? Keesokan hari kita bersyahadat Bersyahadat di mana itu? di Masjid Bandung. Masjid Bandung. Dituntun sama Ustadz. Iya, betul. Nah, apa ada dulu briefing atau penjelasan sebelum disyahadat atau bagaimana? Sebelum syahadat kita ditanya dulu apakah ini ada unsur doktrin, unsur pemaksaan. Kami jelaskan tidak ada, ini berasal dari hati nurani kami sendiri. Iya. Setelah kami bersyahadat, kami di briefing kembali agar kami tetap istiqomah, agar tetap berpegang teguh pada keyakinan Islam yang saat ini yang kami jalani, Iya. supaya tidak murtad kembali. Kalian berdua menghadap dengan Ustadz tersebut. Iya, betul. Iya. Setelah di briefing lalu dituntun Iya. mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Baik. Setelah syahadat apa yang dilakukan? Setelah syahadat di briefing, akhirnya kami pulang ke rumah. Kami masih belum berani untuk menjelaskan, memberanikan diri mengakui kami sudah masuk Islam Kepada orang tua. kepada orang tua. Jadi seakan-akan di rumah masih belum terjadi apa-apa. Nah, terus? Sampai saatnya ada hari raya besar agama keyakinan kami yang sebelumnya. Di situ saya melarikan diri karena memang sudah tidak ingin berada di zona itu lagi, sehingga menimbulkan suatu kecurigaan Dari orang tua. dari orang tua saya. Padahal sebelumnya itu kalian berdua biasa ikut hari besar tersebut. Iya, betul. Tapi hari itu enggak mau. Enggak. Menghilang. Iya. Sampai suatu ketika kakak saya menemukan di tas saya ada mukena, dan di situ terjadi suatu masalah yang sangat besar antara saya dengan orang tua. Di situ kita benar-benar marah, emosi gitu. Sampai keesokan harinya tiba-tiba orang tua saya mendatangkan 2 laki-laki. Itu saya tidak mengenal. Lalu tiba-tiba datang juga mobil 2 parkir di depan rumah saya. Itu saya juga ini bertanya-tanya, ini maksudnya apa? Saya disergap oleh saudara saya. Kemudian saya dipukul, saya ditampar, diperlakukan secara tidak manusiawi hanya karena saya pindah agama. Saya tidak diberi waktu untuk menjelaskan kenapa saya masuk Islam. Saat itu pun orang tua saya masih berdiam. Mereka tidak membela saya. Mereka tidak memberi space untuk, sudahlah, berikan sedikit dia untuk berbicara. Saya dijebak di situ. Akhirnya saya dibawa ke tempat rumah pemulihan orang depresi. Ternyata mereka mengklaim bahwa saya itu gila, saya depresi. Dianggap depresi Iya, gitu. betul. Nah. Saya dijebak, saya dimasukkan ke ruangan, saya dikunci di situ. Saya teriak-teriak, saya panggil orang tua saya masih punya masa depan, bukan di sini tempat saya. Saya bilang, saya pindah agama, itu bukan pelarian saya karena saya kemarin sempat putus kuliah. Tapi ternyata orang tua saya terbawa doktrin, gitu. Jadi lebih percaya saudara-saudara saya yang mendoktrin bahwa Islam itu sangat buruk. Sampai akhirnya saya 2 minggu berada di rumah pemulihan. Saya disergap, saya nggak dikasih tahu sama sekali keadaan kakak saya di mana. Seminggu itu saya diinterogasi, tapi saya nggak mau ngasih tahu karena saya takut. Lalu akhirnya saya dibawa ke tempat ibadah agama saya yang sebelumnya. Saya disuruh maju ke depan. Lalu saya dipaksa oleh pemuka agamanya mengakui bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Awalnya saya tidak mau, dan saya di situ mengaku kalau saya itu Islam. Lalu rambut saya dijambak dan dipaksa terus kalau mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Akhirnya saya mengakui karena dijambaknya itu sakit banget. Terus dia memaksa saya untuk meminum anggur.
Lalu saya dipaksa lagi untuk mengakui Nabi Isa itu Tuhan. Lalu saya tidak mau dan akhirnya saya dipukul berapa kali sama pemuka agama. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Cobaan yang kalian alami setelah masuk agama Islam itu. Tapi bagaimana kemudian bisa keluar dari tempat rehab tadi? Karena dianggap Zahra ini seperti orang yang depresi barangkali, perlu disembuhkan ya, atau kerasukan jin gitu. Bagaimana Zahra bisa keluar dari tempat itu? Alhamdulillah Allah membuat batin ibu saya itu tidak tenang ketika saya ada di tempat rehab, sampai akhirnya ibu saya meminta pemilik yayasan itu supaya mempertemukan dengan saya. Dan memang benar ketika ibu saya itu melihat saya itu, saya lusuh, saya tidak dirawat, benar-benar bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk. Akhirnya saya di situ asma saya kambuh, dilarikan ke rumah sakit untuk diinfus, diberi oksigen. Dari situ saya udah punya trik untuk kabur secepatnya bersama adik saya. Masya Allah. Pemirsa, Anda Batibi rahimakumullah, sangat mengharukan perjalanan hidup mereka berdua ini. Setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk agama Islam, spontan mereka mendapatkan ujian iman. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, kalian berdua bisa memperhatikan ayat ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku kami telah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal iman mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah keharusan setiap orang yang mengaku-ngaku telah beriman kepada Allah, telah masuk agama Islam ini, maka yang bersangkutan harus bersiap-siap menghadapi ujian iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang beriman pasti diuji, bukan hanya kalian yang berdua. Allah mengatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji orang-orang yang beriman sebelum kamu, supaya Allah tahu siapa yang benar-benar beriman kepada Allah secara istiqamah dan siapa yang dusta. Ada kalanya cobaan itu datang ya dari lingkungan keluarga itu sendiri. Memang pada umumnya pemirsa dan juga Zahra dan Amel hampir ya boleh dikatakan 90% lebih tidak ada keluarga atau orang tua yang bisa menerima anaknya pindah agama ke agama yang lain. Pasti mereka marah dengan segala konsekuensinya, ya bisa diusir, bahkan bisa mengalami seperti yang kalian rasakan, bisa diputus dari pekerjaannya. Tapi saya ingin katakan kepada kalian, tidak perlu marah, tidak perlu kecewa, apalagi sampai dendam kepada keluarga, itu tidak boleh. Ya, ini anggap sebagai cobaan hidup yang cash Allah berikan kepada kalian berdua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji, benar enggak kalian berdua ini masuk Islam? Siap enggak kalian masuk agama Islam dengan segala konsekuensinya? Jadi sebenarnya itu Allah yang menggerakkan itu semua dalam rangka untuk menguji keimanan kalian berdua. Jadi saran saya, ya, ini adalah hal yang biasa saja, tidak perlu marah, apalagi sampai dendam sama orang tua, tidak boleh. Dalam Islam kalian tetap wajib berbakti, ya. Ya, mereka tidak paham. Seandainya mereka paham Islam itu agama yang benar, pasti mereka akan mendukung kalian berdua, betul? Betul. Nah, itulah tugas kalian nanti, belajar di pesantren ini, ya, mempelajari semua seluk-beluk agama Islam ini. Kemudian setelah kalian pelajari, kalian amalkan, kalian praktekkan dan buktikan dari akhlak kalian, ya.
bahwa diperlukan sekarang uswatun hasanah, keteladanan, contoh yang baik daripada kalian sebagai anak-anaknya, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti suatu saat ya usahakan silaturahim, tidak usah takut. Ya, tidak usah takut. Mungkin saat itu biasalah orang tua kan kecewa ya, sampai memanggil orang dibawa ke rehab, orang-orang yang depresi ya, dan lain sebagainya. Anggap ini adalah bagian daripada cobaan iman. Nah, terus setelah itu kalian pergi ke mana? Setelah itu kita sebenarnya dilarikan dulu ke ruko, bukan ke rumah. Di situ kita dijaga juga, nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi alhamdulillah sama Allah kita dipermudah bisa kabur berdua. Akhirnya kita melarikan diri ke DKM Masjid Bandung. Nah, terus bagaimana kalian bisa sampai ke pesantren An-Naba ini? Kita transit ke pesantren dulu Ya, di Bandung. Di Bandung, kemudian di Sentul. Akhirnya banyak yang merekomendasi ke sini. Iya, karena ini memang pesantren khusus mu'alaf ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Terus sekarang sudah beberapa bulan kalian masuk agama Islam dan sudah juga belajar Al-Quran. Sekarang udah bisa baca Al-Quran kan? Alhamdulillah. Boleh, pemirsa mau mendengarkan dulu bacaan Al-Quran kalian. Coba Zahra dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahi muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Subhanallah. Bagus sekali bacaannya ya. Nah, sekarang Amel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Sudah bagus-bagus bacaannya ya. Nah, terakhir pemirsa juga ingin tahu apa kesan-kesan kalian berdua di dalam agama Islam ini, dan apa pesan-pesan kalian pertama kepada umat Islam, yang kedua kepada keluarga kalian sendiri, terutama orang tua. Silakan Zahra dulu. Kesan saya pertama kali ketika masuk Islam itu tali persaudaraan di umat Islam itu sangatlah kuat. Dari yang kita tidak kenal bisa menjadi sangat seperti saudara kandung, seperti keluarga kandung. Terus apa lagi? Terus di Islam saya benar-benar menemukan tujuan hidup saya. Saat itu saya benar-benar menjadi wawasannya luas, hati saya menjadi lebih tenang, lebih damai, dan saya lebih berpikir hidup ini bukan hanya untuk di dunia. Diperhatikan, orang Islam juga merangkul begitu. Ya itulah memang keunggulan agama Islam ini, sangat peduli terhadap orang-orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau Amel bagaimana kesannya dalam Islam? Kesan saya sudah masuk Islam ini, apa yang saya cari selama ini saya sudah mendapatkan. Subhanallah. Berupa ketenangan, Iya. kebahagiaan. Iya. Semua. Subhanallah. Baik. Sekarang saya ingin minta apa pesan-pesan kalian berdua nih kepada orang Islam maupun kepada keluarga. Pesan saya untuk umat Islam yang pertama, bersyukurlah kalian sudah terlahir sebagai umat Muslim. Jangan pernah sia-siakan hidayah itu. Kemudian berjuang dan berdakwahlah bahwa tiada yang benar selain agama Islam. Allahu Akbar.
kemudian rangkul para mu'alaf, lindungi kami sebagai mu'alaf. Subhanallah. Terus kalau pesan kepada keluarga? Pesan kepada keluarga, yang pertama, untuk mama sama papa, saya mohon maaf untuk selama ini masih belum bisa memberikan yang terbaik. Mungkin waktu itu hidup saya hancur, cuman ketika saya masuk Islam, saya lebih berpikir untuk memperbaiki hidup saya. Saya menjadi lebih sayang. Saya ingin keluarga saya bersatu kembali. Tidak ada saya yang minta berupa harta atau apapun. Saya hanya minta, terimalah saya sebagai orang muslim. Terimalah ketenangan yang sudah saya dapatkan. Beri kesempatan saya menunjukkan ketika saya masuk Islam, saya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya minta juga, hindarilah dogma atau doktrin stigma negatif tentang Islam. Karena kalian belum tahu sebenarnya Islam itu sangat indah dan damai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Iya, luar biasa ya. Saya sampai tidak sanggup lagi menahan air mata ini. Dalam sekali pesan yang disampaikan oleh Zahra kepada umat Islam dan juga kepada keluarga. Sama pesannya dengan kakaknya? Sama, Pak. Iya. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Rasanya baru beberapa saat saja berbincang-bincang dengan mereka berdua. Ternyata sudah panjang waktunya. Dan ini baru sekedar sekelumit saja dari perjalanan spiritual mereka, bagaimana mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada poin inti yang bisa kita ambil dari penjelasan dua anak ini tadi. Yang pertama, kesan mereka setelah masuk agama Islam itu, katanya agama Islam itu sungguh luar biasa. Mereka merasakan ada satu persaudaraan yang sangat kuat. Setelah mereka menjadi muslim, jumpa dengan seorang muslim, walaupun tadinya tidak saling kenal, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, tetapi ketika mereka sudah sama-sama menjadi muslim, bagaikan satu anggota tubuh. Ini hal yang luar biasa kesan mereka, dan memang itulah yang terjadi. Kemudian yang paling menarik lagi adalah pesan yang sangat mendalam tadi. Dia mengatakan kepada umat Islam, ya, kalian orang Islam yang terlahir sebagai muslim harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian tidak perlu capek-capek mencari kebenaran, tidak perlu mengalami penyiksaan seperti yang mereka rasakan selama ini. Maka mereka berpesan kepada umat Islam secara umum yang telah terlahir sebagai muslim ini agar berpegang teguh terhadap agama Islam dan istiqamah, serta memperjuangkannya dan mendakwahkannya agar orang-orang di luar kita semakin banyak yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang mendalam yang terakhir, dia berpesan kepada keluarganya, terutama kepada orang tua. Kiranya orang tua jika menyaksikan ya tayangan testimoni mereka ini, hendaklah menerima perbedaan itu. Menerima mereka sebagai anak, bahwa kalau kemudian mereka memutuskan untuk pindah keyakinan, itu adalah hak setiap manusia yang sudah dewasa. Tidak perlu kita harus memaksakan, dan jangan sampai putus hubungan keluarga hanya karena perbedaan keyakinan. Dan dia mengatakan, berikan kesempatan kepada kami untuk membuktikan kepada orang tua dan kepada keluarga bahwa Islam tidak seperti yang dituduhkan orang selama ini, yang dikaitkan dengan teroris, radikal, dan sebagainya. Mereka berdua ingin membuktikan kepada orang tua bahwa setelah mereka masuk agama Islam itu lebih baik akhlaknya, lebih memuliakan orang tua, lebih menghormati keluarga. Nah, kiranya siapapun, terutama keluarga, jika menyaksikan testimoni mereka ini, ya sangat berkesan sekali. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan hidayah, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah menjadi muslim,
semoga kita dalam keistiqomahan insya Allah. Terima kasih Zahra dan Amel sudah mau bercerita tentang pengalaman-pengalaman spiritualnya, bagaimana mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman Islammu ya. Jangan pernah goyang, jangan pernah ragu, dan apapun cobaan yang kalian hadapi dalam hidup ini, itu bagian daripada bukti Allah sayang kepada kalian berdua ya. Dan nanti setelah kalian tamat belajar di pesantren ini, jangan lupa kalian berdakwah ya. Berdakwahlah kepada keluarga. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Jadi kalian di sini sudah tenang ya. Sudah terlindungi kalian ya. Ya, sekarang sungguh-sungguh belajar ya supaya punya ilmu. Sebab Islam ini agama ilmu. Dan menuntut ilmu Islam itu hukumnya wajib, ya. Kata Nabi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu agama Islam itu wajib bagi laki-laki muslim maupun kepada wanita yang muslimah. Sejak kapan wajib menuntut ilmu itu? Minal mahdi ilal lahdi. Sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kalian jangan mudah jenuh, jangan bosan, bersabarlah dalam ketaatan ini, bersabar dalam menuntut ilmu agama Islam, dan tentu cita-cita kalian adalah ingin menjadi seorang daiyah. Betul begitu? Ya, kita doakan ya. Pemirsa juga kita doakan dua saudari kita ini, semoga Allah berikan kepada mereka tambahan hidayah sehingga mereka istiqomah dalam Islam sampai akhir hayatnya. Demikian pemirsa An-Nabaat TV rahimakumullah, hasil ya perbincangan saya dengan dua orang saudari kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat luar biasa ya kesan-kesannya di dalam menyampaikan testimoni ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari kesaksian mereka, dan semoga kita semakin banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang beriman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.